Alkitab berkata, saudara, satu keadaan yang paling malang dari manusia adalah ketika kita terpisah dari Allah. Amin. Kenapa itu menjadi keadaan yang paling malang? Karena kalau engkau terpisah dari Allah, engkau punya banyak uang bisa, tapi engkau nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita. Dan itu orang yang paling malang kan, punya banyak uang, tapi nggak punya karunia menikmati. Hidupnya berantakan, rumah tangganya ribut, setiap hari konflik. Ya kasihan kan? Saya banyak ketemu orang kaya, saudara, bahkan kaya raya ya. Tapi ketika ketemu mereka, saya pulang, saya bilang sama suami saya, lebih bahagia kita. Kenapa? Karena ada Yesus dalam hidup kita. Orang boleh kaya, tapi kalau dia tidak punya Tuhan, nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungannya rusak, nggak akan ada kedamaian sekalipun engkau beragama Kristen. Makanya kita perlu mengalami Natal itu di hidup kita. Apa itu Natal? Natal adalah peristiwa Yesus lahir di hidup kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saya bukan hanya berbicara karena saya pernah mengalami bagaimana hidup di luar Yesus dan bagaimana hidup di dalam Yesus. Saudara tahu kesaksian saya, nama saya Debbie Basir. Tapi nggak ada hubungan sama Abu Bakar Basir. Walaupun karena itu visa saya ditolak terus. Ya dipikir ada hubungan, ya. Tapi saudara, ya saya dulu pernah hidup tanpa Yesus. Saya punya agama. Ya. Bahkan dari kecil diwanti-wanti, jangan bergaul sama orang Kristen, apalagi pacaran sama orang Kristen. Kalau kamu sampai menikah sama orang Kristen, lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu. Jadi saya menjaga hidup saya jauh-jauh deh yang namanya Kristen. Bahkan jatuh cinta sama laki-laki Kristen saya nggak berani, padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen. Weh, Pak Lukas langsung bilang amin loh. Lumayan ada yang menghibur ya. Tapi cowok Kristen yang bertobat, nggak bertobat sama aja kayak setan. Ya, jadi saya takut. Tapi saudara, ketika Yesus datang, dari dulu saya pikir kemerdekaan hidup itu adalah ketika saya bebas melakukan apa yang saya mau, nggak ada yang larang. Saya mau bikin apapun, nggak ada yang larang. Itulah kemerdekaan. Sehingga saya jatuh dalam dosa, saya menikmati semuanya. Tapi ternyata apa yang saya dapatkan? Kehancuran. Pada ujungnya membawa saya pada satu keputusan, saya mau mengakhiri hidup saya dengan jalan bunuh diri. Hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak muda, ya juga di Indonesia yang bunuh diri, saudara. Kita harus perhatikan anak-anak kita loh hari-hari ini. Mereka itu menjadi anak-anak yang kurang tangguh. Apalagi kalau kita terlalu memanjakan mereka. Sudah dibiasakannya semua serba ada. Jadi anak-anak sekarang itu survei membuktikan mereka tidak punya lagi nilai juang itu sangat minim. Karena orang tua sudah menyediakan semua-muanya. Apa yang mereka butuhkan dikasih. Ingat saudara, mendidik anak bukan soal kita itu beri semua yang mereka mau. Ya, saya didik anak-anak saya. Ya, yang kecil itu, yang paling kecil anak saya, sampai hari ini ke sekolah naik Gojek. Orang-orang sebagian bertanya, ibu tega anak ibu itu naik Gojek, naik motor, naik Gojek itu dijemput Gojek. Saya bilang nggak apa-apa, biar dia belajar menderita. Anak saya yang nomor 1 waktu masuk SMP, Mam, aku sekolah masuk di mana? Masuk di sekolah negeri. Kenapa? Di situ kan banyak yang bukan Kristen, Mam. 90% itu di sekolah negeri itu bukan orang Kristen. Iya, saya bilang kenapa? Masalah buat lo. Nggak apa-apa. Bukan berarti sekolah Kristen itu menentukan iman anakmu loh, saudara. Sekolah internasional di Jakarta itu iman anak-anaknya ya tidak ditentukan dari sekolah itu. Saya pernah, saudara, bertamu di salah satu rumah. Anaknya sekolah di international school. Saya datang, saudara, bertamu di ruang tamu. Anak ini SMA, pulang dia lempar tasnya di ruang tamu. Dia teriak, "Suster, bawa tas saya ke atas." Terus saya tegur, kalau bisa bawa sendiri kenapa nggak dibawa sendiri? Dia lewatin saya ngomong, "Kepo." Anak sekolah di international school. Jangan engkau berpikir karena pendidikannya Kristen, pret. Ada salah satu anak di international school, teman saya cerita, dia bawa uang sekolah hilang di tasnya, 6 juta. Lalu gurunya marahin dia, kenapa kamu nggak tanggung jawab
Itu kan uang kelas, kenapa kamu hilangin? Sekarang bagaimana? Dia jawab sama gurunya, hello Bu, please. Ibu tahu tas saya yang hilang itu? Harganya berapa puluh juta? Nggak ada apa-apanya dengan uang 6 juta itu. Anak internasional school. Hati-hati loh, hati-hati. Saya bertamu ke rumah Pak Haji, saudara. Saya dengan suami ada urusan. Saya beli rumahnya Pak Haji, kami bertamu. Anaknya Pak Haji pulang dari sekolah, masuk rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya ngomong waalaikumsalam, lewati saya dan suami. Hello. Pendidikan macam apa yang kita beri kepada anak-anak kita? Saya nggak tahu kenapa saya belok ke sini. Berarti memang Tuhan suruh saya berbicara hari ini. Saudara, iman anak-anakmu itu nggak ditentukan dari sekolahnya. Zaman semakin berganti, ajari anak-anakmu takut akan Tuhan. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, Tuhan ngomong apa? Tuliskan semua hukum-hukumku di ambang pintu rumahmu. Tuliskan itu di batu-batu kotamu. Tuliskan dan ajarkan itu berulang-ulang kepada anak cucumu. Supaya mereka belajar tentang takut akan Tuhan. Anak saya yang gede waktu masuk SMP, Mam, please deh, Mami yakin aku masuk negeri? Iya. Kamu harus belajar yang keras supaya nilaimu tinggi bisa masuk sekolah negeri. Ya, yang kedua itu memang gratis. Lalu dia bilang gini, oke, aku masuk negeri, tapi aku sekolah diantar. Enggak, naik angkot. Kamu tahu nggak, Mami waktu dulu sekolah jalan kaki. Ya Mami gak usah bandingkan sama zaman dulu, nggak apa-apa, penderitaannya tetap sama. Masih bagus kamu naik angkot. Masih bagus kamu naik angkot. Jadi dia keluar dari rumah, perumahan, keluar itu naik ojek dulu, atau jalan kaki kalau dia mau, nanti di depan baru dapat angkot. Pulang hari pertama marah-marah. Mami tahu nggak, naik angkot itu duduknya miring. Aku pusing. Baru hari pertama, nggak usah mengeluh. Sesuatu yang diulangi 21 kali, itu akan menjadi kebiasaan. Kamu baru 1 kali, enggak usah ngeluh. Pulang hari kedua gitu lagi, Mami tahu nggak? Aku pusing gini-gini. Jalani aja dulu. Mami dulu jalan kaki. Kamu mau jalan kaki atau naik angkot? Udah bagus loh naik angkot. Mulai berikutnya 1 bulan sudah tidak mengeluh dia. Saya bilang sama suami saya, sudah enjoy. Cuma ada yang aneh, kita pergi ke gereja kan naik mobil pribadi. Di mobil pribadi kan menghadap ke depan, dia duduk miring ke samping. Terus saya tanya, kenapa kamu miring ke samping? Duduk menghadap depan pusing, Mam. Saya bilang, sudah terbiasa susah. Bagus. Ya, iya saudara. Ya, ayo kita mau hari-hari ini kita perbaiki dulu. Nomor 1 dari keluarga, dari rumah tangga kita. Yesus datang itu membawa pembaharuan. Mari kita masuki tahun yang baru dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Supaya berkat Tuhan tidak terhalang atas hidup kita. Sekarang anak saya yang paling kecil itu sekarang kakak-kakaknya udah kuliah, semua kuliah bawa mobil sendiri. Dia bilang, Mam, kan mereka berdua sudah bawa mobil sendiri, tapi mereka dulu sampai SMA naik ojek. Jadi kamu harus menikmati proses itu, tunggu sampai kamu lulus SMA. Naik ojek dulu aja. Garu-garu kepala dia, nggak apa-apa tinggal setahun. Ya, nggak apa-apa, jangan jauhkan anakmu dari didikan, saudara. Supaya mereka itu ya memiliki nilai. Ya, dan saya dulu berpikir saya mau mengakhiri hidup bunuh diri. Kenapa? Karena saya nggak punya Tuhan di hidup saya. Apa yang bisa menjadi jawaban bagi anak-anakmu itu? Yaitu mereka harus mengenal Tuhan. Ya, sehingga kita nggak perlu takut ketika anak-anak kita tahu mereka ada Tuhan dalam hidup mereka. Maka Tuhanlah yang akan menuntun mereka. Firman itu tanamkan dari kecil. Di mobil, di perjalanan, di rumah, engkau harus ucapkan firman. Ajari mereka tentang takut akan Tuhan. Saya selalu berkata kepada mereka, Mami tidak bisa awasi kamu 24 jam, tapi Roh Kudus akan mengawasimu. Sehingga saya dulu pernah, saudara, saya bilang sama anak-anak saya, kalau Mami pelayanan keluar kota, ada Oma di rumah, kamu jangan keluar malam. Oma itu ya deg-degan kalau kamu pulang malam, ada acara sama temen atau apa, ulang tahun. Satu kali saya baru landing di kota Palu, Mami saya telepon, Dep, Enji pergi malam-malam ya jam 7. Saya WA anak saya, Ji kamu kemana? Ulang tahun temenku, Mam, udah lama di undangannya. Tapi kan Mami bilang kalau Mami lagi di luar kota kamu nggak boleh pergi. Tapi kan ya masa ulang tahunnya orang disesuaikan sama jadwal pelayanannya Mami? Kan dia ulang tahun udah lama.
Ya tapi gini aja, ini Oma khawatir nanti kamu pulang jam 10 malam di Jakarta itu kan macet ya saudara. Kita tuh pulang aja jam 8 sampai rumah bisa jam 10, jam 11. Tapi gini aja deh, ya udah Mami nggak bisa larang kamu. Di hatimu tuh ada Roh Kudus. Kamu tanya aja sama Roh Kudus, sebaiknya kamu pergi atau pulang. Sudah saya nggak WA lagi dia. Nggak lama Mami saya WA, Dep, Enji udah pulang. Saya tanya dia, Enji kamu pulang? Iya, aku putar balik. Puji Tuhan. Kita nggak perlu dengan kekerasan. Ketika anak-anak tahu takut akan Tuhan, hidup mereka akan terjaga di dalam takut akan Tuhan. Amen. Ya, kita berdoa dimulai dari kita dulu yuk, suami istri, bapak ibu. Siapa yang ada dalam Kristus, dia ada ciptaan baru. Kita harus lebih dulu diperdamaikan dengan Tuhan. Baru kita bisa memperdamaikan anak-anak kita juga dengan Tuhan. Rasul Paulus bilang, Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Karena Rasul Paulus sudah didamaikan dengan Kristus, dengan Allah lewat Kristus, makanya dia juga bisa memperdamaikan orang lain. Kalau hidup kita belum berdamai dengan Tuhan, mau pelayanan sehebat apapun tidak mungkin berdampak. Mau engkau pengusaha sesukses apapun, hidupmu gak ada dampak apa-apa. Hari-hari ini yang Tuhan cari adalah orang-orang yang hidup berdampak bagi kerajaannya. Katakan amin. Ya, kita berdoa, kita bisa melewati 2 tahun pandemi, udah puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya sudah bersaksi bolak-balik. Di masa pandemi kami harus menjual rumah karena tidak ada pelayanan. Kami hidup dari pelayanan. Anak saya bilang, Mam, aku mau kuliah. Berapa kuliah? Mau 70 juta. Aduh anak, kita mau pikir makan aja susah. Kamu di masa pandemi mau kuliah. Kuliah sama tidak kuliah tidak menentukan masuk surga, nak. Ya, enggak usah kamu kuliah. 70 juta. Tapi saya bilang, kalau Tuhan berkehendak enggak ada yang mustahil. Berdoa saja, tapi ini Mami sama Papi, kita kayaknya jual rumah Jakarta, kita pulang ke Solo. Nggak tahu mau hidup bagaimana, dan tidak tahu pandemi sampai berapa lama. Ya, kemarin Pak Edward Chen cerita, dia pun mengalami. Ya, kita semua mengalami. Tetapi pandemi adalah ujian dan pemurnian. Orang-orang yang setia berpegang pada Tuhan akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Seperti yang semalam saya bacakan, Tuhan berkata, kalau engkau dengan setia mendengarkan perkataanku, aku akan mengangkat hidupmu menjadi terhormat, terpuji. Amen. Ya, di antara bangsa-bangsa. Saya melihat itu saudara. Kita sudah hopeless, nggak ada apa-apa. Saya cuma bilang sama suami, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Dia Tuhan yang tetap sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kita tetap bersyukur, apapun yang terjadi. Hanya semudah Tuhan berfirman, dia membalikkan telapak tangan. Ya, kita nggak jadi jual rumah, malah beli rumah, bangun studio. Di tengah masa pandemi bisa bangun puluhan gereja di desa-desa. Apa yang Tuhan buat? Nggak pernah kita bisa pikir. Ya, saudara, kita melihat apa yang Tuhan rencanakan itu jauh dari apa yang kita pikirkan. Makanya jangan takut lebih dulu. Tapi orang Kristen kadang tidak bisa melihat Tuhan, mujizat Tuhan. Kenapa? Engkau sudah takut lebih dulu. Ya, ketakutan lebih dahulu, padahal nggak terjadi apa-apa. Belum tentu kan sesuatu yang kita takutkan itu terjadi. 99% ketakutan kita itu nggak pernah terjadi. Dan benar kemarin dibilang banyak yang mati di pandemi itu bukan karena virus, karena ketakutan. Karena ketakutan. Satu kali ada satu survei dilakukan, saudara. Mereka mau mencoba tentang kuasa perkataan dan ketakutan itu bagaimana bekerja. Jadi ini survei benar. Jadi ada sekelompok anak muda, mereka itu sepakat gini, nanti kalau si teman kita ini datang, sebut saja namanya Dewi, kita ngomong dia sakit ya. Semua sepakat ngomong dia sakit ya. Dari depan kampus, Dewi datang, satu temannya ketemu dia, Dewi kamu kok pucat ya, kamu sakit ya? Dia bilang, enggak, itu saya enggak sakit. Tapi kamu pucat loh. Iya? Masa iya? Dia jalan ke toilet. Dekat toilet ketemu teman satunya lagi, dia bilang, kamu sakit? Enggak, tapi kamu pucat banget loh. Masa sih iya? Iya, kamu pucat loh. Dia masuk ke toilet, dia lihat mukanya. Aku pucat ya, sakit ya, pucat, sakit. Lalu dia mulai imani, saudara, perkataan itu. Dia masuk kelas, ketemu beberapa orang teman, mereka ngomong yang sama. Kamu sakit? Enggak tuh, tapi kamu pucat banget loh. Masa iya sih? Dia pikir, saudara, akhirnya ketakutan itu mulai masuk. Saudara tahu besoknya dia nggak hadir, 2 hari kemudian dia masuk rumah sakit. Itu cuma karena, jadi itu survei, ya, apa yang kita dengar ternyata ketika kita izinkan masuk dalam hidup kita, itu bisa mempengaruhi. Dan saya melihat kemarin itu Pak di pandemi, orang-orang yang kena autoimun itu banyak sekali. Imunnya jadi kacau, kenapa saudara? Di tengah masa pandemi, mereka berusaha minum vitamin.
Itu yang namanya vitamin C 1000, 2000, 3000, vitamin E, vitamin D. Loh, yang tadinya tubuhnya itu nggak pernah minum vitamin, tiba-tiba karena corona orang takut mati, dia hantam semua vitamin. Autoimun tuh kan satu penyakit, sistem imunnya kacau. Jadi imun tuh menyerang tubuhnya sendiri. Karena dikasih vitamin banyak, dia ketakutan, stres, kena autoimun. Banyak sekali yang saya layani kemarin di Indonesia, terutama orang-orang kaya. Kalau orang miskin mah dia mati juga, puji Tuhan, haleluya. Karena memang hidupnya sudah berat. Ya, benar nggak saudara? Ya udahlah, mati ya puji Tuhan, hidup ya puji Tuhan. Maksudnya ya mau di apa? Ya termasuk saya sama suami. Kami tuh biasa aja, kena COVID 4 kali, semua varian kami coba. Kurang apa coba? Jadi kita ini lulusan COVID bintang 4. Saya tuh berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau engkau mau izinkan saya kena, enggak apa-apa, untuk bersaksi. Saya bilang ke suami saya, di masa pandemi ini saya sudah ada satu jumlah yang ditentukan Tuhan akan dipanggil. Kita enggak usah takut. Kalau di antara jumlah itu kita tidak masuk daftar, ya enggak usah takut, kita enggak akan mati. Biar kena COVID 1000 kali enggak akan mati, karena hidup mati kita di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Tapi ada orang Kristen yang ngomong, buktinya banyak yang mati karena COVID, itu cuma caranya. Yang mati kepleset juga banyak. Itu cuma cara. Tapi bukan COVID yang menentukan. Saya berulang-ulang berpesan begitu. Saudara, saya bilang, Tuhan kalau Tuhan izinkan saya kena, nggak apa-apa, untuk bersaksi. Yang pertama kita kena, yang Delta itu benar-benar hampir lewat saya dan suami. Saya bilang, kenapa saya kena lagi Tuhan, ini yang Delta? Tuhan bilang, ini varian baru. Jadi kamu harus coba. Itu saudara kita sakit, nggak pakai rumah sakit, nggak pakai obat. Mau beli obat bagaimana? Avigan 15 juta satu strip. Jadi 15 juta, saya bilang kalau kita minum itu obat, yang ada kita mati beneran. Bukan karena COVID-nya, karena megap-megap beli 15 jutanya. Sesek napas langsung lewat. Yang harus kita, saya bilang sama suami saya, ingat loh ya, suami saya sudah nggak bisa makan, iparnya meninggal, umur 48 tahun, nggak ada komorbid, meninggal. Kita kejangkit dari ipar yang meninggal itu. Jadi bagaimana kita nggak takut? Suami saya udah delek-delek, saya bilang, kalau kita nggak masuk daftar, nggak mati. Tapi kalau ada di antara salah satu kita yang masuk daftar itu, siap-siap aja mati itu untung. Amin. Ya, saya bilang sama suami saya, kalau saya mati duluan, ya saya titip anak-anak, kamu boleh kawin lagi, cari yang takut Tuhan. Kata suami saya, yes. Enggak saudara, enggak. Ya, kemarin saya tanya sama suami saya, kalau di sorga nanti orang boleh kawin lagi, kira-kira kamu pilih wanita lain atau tetap saya? Dia bilang, tetap kamu dong. Terus saya bilang, karena saya yang tanya kan. Mumpung gak ada dia, saudara. Ya, jadi saudara, saya bilang pokoknya gitu ya. Dia jawab sama saya, iya, kalau aku mati duluan, titip anak-anak, dan kamu tidak boleh kawin lagi. Saya bilang, urusan orang mati dan orang hidup itu beda. Ya, tapi kita harus hidup semati, harus setia, amin. Satu kali ada bapak-bapak tanya sama saya, Bu, saya istrinya kan udah meninggal, saya nanti kalau di surga masih ketemu sama istri saya nggak ya? Masih merasa suami istri nggak ya? Saya bilang, Pak, tanya itu yang ada di Alkitab saja, Pak. Saya ini kan belum pernah mati. Jadi Bapak tidak usah tanya yang saya tidak tahu. Saya belum pernah mati, jangan Bapak tanya itu sama saya. Kenapa? Bapak cinta banget sama istri Bapak, sampai di surga aja mau ketemu, sampai mau sayang-sayangan sebagai suami istri. Bukan, Bu, masalahnya kan saya mau nikah lagi nih. Terus saya takut nanti kalau istri baru saya sama istri lama saya ketemu di surga terus mereka berantem. Takut berantem, saudara. Ya, itulah laki-laki ya. Waktu istrinya meninggal nangis alay lebay. Ya, begitu meninggal belum berapa bulan, datang sama saya ngomong gitu, orang gereja. Terus akhirnya ya nikah lagi. Makanya saudara, satu kali ada suami itu datang ke kuburan tiap hari bawa kipas angin. Ditanya orang, kenapa Pak? Istri saya pernah ngomong, sebelum kuburan saya kering kamu ndak boleh kawin lagi. Jadi dia bawa kipas angin ke kuburan, saudara. Maksudnya biar cepat bertobat. Tapi saya percaya di sini semua suami-suami luar biasa, amin. Ya, mari kita saudara sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Ini jamnya sudah habis.
Saya belum khotbah loh ini. Baru pembukaan loh. Ya. Saudara, kita melihat bersama, yuk, Yesus itu datang memperdamaikan. Nah, kalau kita itu berdamai dengan Allah, bukankah luar biasa? Wow kan? Kita hidup menjadi anak kesayangannya. Semua yang kita butuhkan diberi. Apa yang kita mau Tuhan cukupkan. Kalau hari ini saudara berkata, Bu, aku pengen bisnisku lebih baik, aku pengen rumah tanggaku lebih baik. Dengar baik, Tuhan lebih rindu untuk melihat hidupmu lebih baik. Tuhan lebih rindu untuk melihat rumah tanggamu lebih baik. Tapi seringkali yang menjadi penghalangnya adalah apa? Dosa. Kita nggak sungguh-sungguh menaruh hidup kita kepada Tuhan. Kita melupakan Tuhan dan seringkali menomor berapakan Dia. Mari kita lihat bersama, kita buka lagi 1 Kolose, saudara, Kolose pasal yang pertama. Bukan 1 Kolose ya, Kolose pasal yang pertama. Itu waktu saya tinggal 8 menit, kayaknya jamnya rusak tuh. Ya. Ya, Kolose pasal yang pertama ayat 15, saudara, dikatakan begini, saudara, ya. Yesus itu, Ia adalah apa? Gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus itu gambarnya Allah. Saudara, manusia itu selalu membutuhkan figur. Iya apa ya? Kita mau menyembah kalau nggak ada gambar juga kan bingung ya saudara. Tutup mata, bayangkan wajah Tuhan yang muncul sembokong. Nggak jadi doa kita saudara, malah lari ya. Dari awal yang namanya manusia itu butuh figur, wujud yang nyata, ya. Karena itu Tuhan berbicara kepada Musa, Dia berkata begini, aku menampakkan diri kepada engkau dan bangsa ini tidak dalam rupa wujud. Kenapa? Karena kalau aku menampakkan diri dalam rupa wujud, pastilah bangsa ini akan membuat patung yang serupa dengan wujudku, lalu mereka akan menyembah aku. Padahal itu patung. Dari zaman dulu bangsa Israel itu suka membuat patung yang ada di gambaran mereka sebagai dewa atau Allah yang mereka puja. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, aku tidak bisa menampakkan diri dalam bentuk wujud karena bangsa itu akan membuat patung yang menyerupai aku. Lalu mereka akan menyembah padahal aku tidak ada dalam patung itu. Tapi dalam perjalanan bangsa Israel, Allah itu hanya menampakkan diri dalam bentuk api, angin. Tuhan tuh tahu manusia itu butuh figur. Lalu Allah itu muncul ke dalam dunia lewat Yesus Kristus. Dikatakan kenapa? Karena Yesus itu adalah gambar Allah. Saya pernah ketemu saudara dengan seseorang, dia sopir Grab. Waktu saya naik Grabnya, saya pelayanan. Dia tanya sama saya, begitu saya masuk dia langsung bilang gini, Ibu Chinese ya? Dalam hati saya, emang saya ini ada tampang Chinese? Ya, tapi kalau gendut sih memang mata saya hilang. Nggak usah ketawa kenceng begitu. Ya. Terus saya bilang, kenapa Pak emang nggak boleh bawa-bawa ras loh Pak? Lo kalau ibu Chinese berarti Kristen dong, pengikutnya Ahok. Lalu saya bilang, ya kenapa juga Bapak bawa-bawa agama? Pokoknya Pak, NKRI itu harga mati. Nggak usah lihat perbedaan. Nggak berarti ibu Kristen. Saya jawab, iya. Pertama saya bilang, oh bukan, saya bukan Chinese Pak, saya ini dari Sulawesi. Oh ibu dari Sulawesi, iya, berarti Muslim dong. Dulu. Loh kok dulu, sekarang saya Kristen. Oh berarti ibu murtad. Saya diam aja, saya bilang, Bapak ngatai saya apa aja nggak apa-apa deh Pak. Bapak bilang saya murtad, yang penting jangan ngomong saya kafir ya Pak. Karena saya punya Tuhan loh. Ya iya dong Bu, kan berarti murtad. Kalau kita menyebut orang yang dari agama kita pindah itu murtad. Ya iya nggak apa-apa, tapi kita nggak pernah sebut orang itu murtad loh Pak. Karena siapa tahu dia mau berbalik lagi. Terus dia bilang, kenapa ibu murtad? Orang Kristen itu aneh ya Bu. Masa Tuhan jadi manusia? Terus saya tanya, loh Pak, menurut Bapak Tuhan tuh maha kuasa nggak? Iya, maha kuasa. Tuhan bisa jadi api nggak? Bisa. Tuhan bisa jadi air? Bisa. Tuhan bisa jadi cahaya? Bisa. Kenapa Tuhan bisa Pak? Kan dia maha kuasa. Kalau gitu menurut Bapak Tuhan bisa jadi manusia nggak? Agak mikir dia. Terus dia jawab dengan berat hati, bisa. Itu mulutnya Bapak bisa ngomong bahwa Tuhan bisa jadi manusia. Sekarang saya mau jelaskan kepada Bapak kenapa Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan menciptakan segala yang ada di dalam alam semesta ini Pak.
Tetapi yang dikatakan, dia ciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan dia. Manusia itu makhluk paling mulia. Dan saya percaya di agama Bapak pun, Bapak setuju mengatakan bahwa manusia ciptaan yang paling mulia. Kenapa? Pohon diciptakan punya raga, tapi nggak punya pikiran. Pohon itu nggak punya otak, dia cuma punya raga. Binatang diciptakan itu punya otak, ya, tapi tidak punya akal budi. Tidak punya akal budi, cuma punya otak. Makanya sejinak-jinaknya hewan, satu saat kalau insting hewannya keluar, dia bisa menjadi galak dan bisa memangsa bahkan tuannya sendiri. Dulu papi saya itu pelihara anjing, saudara, tapi buat jaga rumah. Anjingnya dirantai, kami nggak boleh deket-deket. Tapi biasanya kita kalau kasih makan dia aman. Nah, satu kali saya kasih makan, saya diserang, saudara. Wah, satu badan akhirnya anjing itu dipukulin sama papi saya. Dulu saya melihat, ya kasihan. Tapi dia menyerang karena memang dia tidak punya akal budi, tapi punya otak. Kucing itu punya otak. Saudara pukul dia kalau dia nyolong makanan, besok dia ketemu saudara, dia tahu ini yang pukul saya. Dia lari waktu lihat saudara. Dia punya otak, tapi dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Manusia diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Kita punya raga, punya otak, punya akal budi. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Karena itu dikatakan Allah mengasihi manusia yang diciptakannya itu serupa dengannya. Dan agar manusia itu tidak binasa, dia harus turun menunjukkan jalan keselamatan dalam rupa manusia. Makanya dikatakan di sini, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, saudara. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Jadi singgasana, kejayaan, kehormatan, itu semua Tuhan yang menciptakan. Hari ini jangan engkau cari singgasana dunia, tapi cari Tuhan. Maka dia sanggup memberikan segala yang tidak engkau pernah pikirkan. Katakan amin. Ya. Ayat 17, dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yesus adalah Tuhan yang pernah mati dan bangkit. Dan Alkitab berkata dia datang dari sorga, jadi dia tahu jalan ke sorga. Amin. Dialah Tuhan yang benar, dia pernah mati dan dibangkitkan. Karena itu jangan takut, termasuk jangan takut mati. Katakan, ada di sini yang masih takut mati? Berapa banyak yang tidak takut mati? Angkat tangan. Yang sudah siap mati, angkat tangan. Saya tanya yang siap, bukan yang mau mati. Beda ya, antara yang siap dan yang mau. Di Jakarta itu ya, orang itu kalau siap mati, mereka beli tanah di San Diego Hills. Itu adalah tempat pemakaman elit orang kaya. Satu lubang bisa 1 M. Iya. Satu kali saya pergi di sana, diundang untuk mendoakan satu pemakaman. Lalu teman saya di samping saya, orang kaya, dia bilang, "Bu, saya satu keluarga sudah punya lubang loh di sini, 5. Saya, suami, anak 3. Terus saya tanya, jadi ibu kapan masuk lubang? Dia bilang, "Ih, dalam nama Yesus, ibu jangan ngomong begitu. Ibu, kalau orang sudah beli lubang berarti siap masuk lubang. Saya enggak mau beli lubang. Itu uang 1 M pilih buat bangun gereja di desa kan? Daripada buat beli lubang 1 M, 1 orang 5. Apalagi kalau daerahnya itu naik ke atas puncak-puncak begitu, pemandangannya bagus, itu sudah kayak di sorga. Itu bisa sampai 2,5 M. Di Indonesia. Orang mempersiapkan kematian dengan kubur yang mahal. Ya, jadi saya bilang kalau sudah siap beli lubang, berarti siap masuk. Ternyata pas saya tanya, dia bilang belum. Lah kalau ibu belum siap masuk lubang, ngapain beli lubang? Mending uang itu dipakai untuk hal-hal yang lebih berguna bagi kepentingan kerajaan Allah. Lah kan saya harus mempersiapkan mati. Ibu mempersiapkan mati itu bertobat. Buang kepahitan, ampuni yang bersalah. Jangan hidup bermusuhan terus. Amin, saudara. Jemaat tidak boleh bermusuhan terus, apalagi pendeta. Dilarang pendeta bermusuhan terus. Ya, apalagi kalau orang bermusuhan ngajak-ngajak supaya orang lain juga ikut memusuhi musuhnya. Itu yang berdosa. Saudara, jangan, saudara, ya.
Kita ini hidup damai itu paling enak. Orang yang paling bahagia di dunia ini orang yang hidup damai. Amin. Berdamai dengan semua orang. Kalau ada satu musuh itu sudah banyak. Jangan diperbanyak lagi musuh. Orang lain yang gak dimusuhi suruh ikut-ikutan musuh lagi. Jangan saudara, kita ini cari perkenanan Tuhan. Hidup mau sampai berapa lama sih? Mau pahit-pahit terus? Hidup ini sudah pahit. Apalagi kau tambah dengan minum kopi pahit, makan sayur daun pepaya, tambah pahit hidup. Ya suka saudara ketika kita membaca Alkitab, kita membayangkan itu terjadi benar-benar dalam hidup kita. Sehingga kita bisa membayangkan sebagai kepala keluarga, kira-kira bapak-bapak ya ketika terjadi kelaparan, ya pastikan nggak ada kelaparan aja seringkali kita khawatir, kita akan berusaha bagaimana kita mempertahankan hidup ini. Itu normal sebagai manusia karena kita hidup di dunia. Ya, harus ada perencanaan. Anak-anak muda di sini, jangan engkau hidup tanpa perencanaan. Tiap hari main handphone, bertobat. Amin. Ya, pikirin masa depanmu. Jangan habiskan waktu sehari 24 jam hanya dengan pegang handphone. Engkau tidak berpikir tentang masa depanmu. Engkau nggak pernah berpikir dan berdoa bagaimana Tuhan akan menuntun. Setelah ini saya mau kemana? Anak-anak muda sekarang itu jadi anak-anak muda yang niat juangnya itu kurang saudara. Tapi saya percaya yang di sini semuanya luar biasa. Jangan menghibur diri. Ya semoga itu aminnya benar karena kita punya Tuhan. Ya milikilah perencanaan. Ya kenapa? Kalau tanpa perencanaan semuanya bubar. Ya semuanya bingung. Tiba-tiba engkau merasa engkau sudah tua. Ada pepatah berkata kita itu masih bisa berjuang sampai umur 40 tahun katanya sih. Jadi kalau engkau tidak memanfaatkan umur sampai 40 tahun anak muda, setelah itu engkau sudah tidak punya nilai juang lagi ya, dan dengan mudah engkau akan menyerah. Karena di usia setelah 40 tahun itu banyak hal yang terjadi. Kita sudah tidak berani lagi kayak dulu. Makanya orang-orang yang usia 30 ke atas itu mereka masih punya daya juang yang kuat. Tapi mendekati 40 itu sudah ada takutnya, ya namanya juga manusia ya. Makanya berjuang dan punyalah perencanaan selama engkau masih bisa. Lalu Ishak punya perencanaan ketika kelaparan datang, ya dia pergi meninggalkan negerinya kepada Abimelek raja orang Filistin. Tetapi Ishak itu berencana akan pergi ke Mesir. Tentunya dengan sebuah pengharapan di sana dia akan menemukan kehidupan yang lebih baik lagi. Karena di sini sudah terjadi kelaparan, hasil tanah nggak ada, semuanya kering, tandus, terus mau ngapain? Dia berniat untuk pergi ke Mesir. Dan Alkitab berkata ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tapi Ishak kan sudah melangkah toh. Dan Tuhan bilang ketika dia berusaha, ada sebuah perencanaan untuk ke Mesir. Perkara Tuhan membelokkan rencananya itu, tapi kan dia sudah melangkah meninggalkan negeri yang kelaparan itu. Tuhan bilang jangan ke Mesir, tapi pergi ke negeri yang akan aku tunjukkan. Tuhan memberkati perencanaan kita. Hidup itu harus punya perencanaan. Ketika kita berencana, Ishak melangkah keluar meninggalkan daerahnya, maka Tuhan menampakkan diri kepada dia. Dan Tuhan berbicara kepada Ishak. Saudara, berapa banyak di antara saudara yang masih percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang masih berbicara? Angkat tangan. Enggak angkat tangan, pulang saja. Buat apa kita ikut Yesus kalau kita nggak percaya dia sanggup berbicara? Banyak orang berkata, enak aja dengar suara Tuhan, dengar suara Tuhan. Terserah, engkau nggak percaya, saya percaya. Dan karena itu saya melihat. Dan karena itu terjadi dalam hidup saya. Berulang kali Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel, Allah yang engkau sembah ini, aku adalah Allah Israel, Allah yang hidup. Setiap kali Tuhan menyatakan diri kepada bangsa Israel, kepada Musa, dia berulang kali terus menekankan sebuah kalimat, aku adalah Allah yang hidup. Allah yang engkau sembah itu adalah Allah yang hidup. Kalau dia hidup berarti dia bisa berbicara. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Terlalu amat sangat disayangkan kalau sebagai orang Kristen, ya, apalagi kita melayani Tuhan, tapi kita nggak pernah dengar Tuhan berbicara. Kita nggak pernah rasakan tuntunannya, bahkan kita tidak pernah mengalami mujizatnya. Rugi, kasihan deh lu. Bilang kanan kirimu, kasihan deh lu kalau nggak dengar suara Tuhan, kalau tidak mengalami Tuhan. Alkitab berkata ketika Ishak melangkah keluar meninggalkan negerinya,
Tuhan menampakkan diri kepadanya. Orang bertanya, Bu, bagaimana bisa dengar suara Tuhan? Bagaimana bisa mengalami Tuhan? Bagaimana bisa kita mengalami hal-hal supranatural dalam hidup ini? Saudara, tidak semuanya di dalam hidup ini bisa kau pikirkan dengan logika dan kau selesaikan dengan pikiranmu. Ada hal-hal supranatural yang Tuhan sediakan, dan itu bisa terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan, yes, karena Allahmu itu Allah yang hidup. Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Orang bertanya, Bu, bagaimana saya bisa mendengarkan suara Tuhan? Tentunya Alkitab berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan jalan-jalannya diberitahukannya kepada mereka. Engkau gak mungkin bisa mendengar suara Tuhan kalau engkau tidak bergaul karib dengan Tuhan. Bagaimana caranya bergaul karib dengan Tuhan? Baca isi hati Tuhan setiap hari, dengarkan firman Tuhan. Katakan, kalau di zaman ini orang Kristen tidak bertumbuh imannya, itu kebangetan. Sekarang ada YouTube, saudara. Anda bisa mendengarkan firman. Ketika ada masalah, tinggal cari di YouTube. Michael Gunawan, klik khotbah. Debbie Basjir, klik khotbah. Semua ada. Jadi kebangetan kalau hari ini saudara tidak bertumbuh imannya. Segala khotbah ada di YouTube sekarang. Beda dengan zaman saya bertobat tahun 95. Jangankan YouTube, HP belum ada. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Untung kita punya Roh Kudus yang ada di segala zaman. Amin. Saya bertumbuh dengan pembacaan Alkitab di kamar, sembunyi-sembunyi. Setiap ayat yang saya baca, saya catat, saya dapatkan rema. Hari ini, saudara punya media di tanganmu. Pakai itu media untuk menambahkan imanmu kepada Tuhan. Tapi hati-hati, memang media ini bisa bikin kita semakin kudus, bisa. Tapi bisa bikin juga kita semakin rusak. Ya, hati-hati bapak-bapak. Saya berulang kali ngomong, saya mau cari khotbah di sini, saya ketik kaki Dian, saya search, yang muncul kakinya Dian. Kakinya Dian yang muncul, yang pakai stocking hitam, pakai stocking jaring-jaring. Nanti kaki Dian, kaki Susi, ya, kaki-kaki semua di situ muncul. Sekarang tinggal kita nih, kita mau ketik yang kaki Dian atau kakinya Dian. Amin bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kira-kira yang diklik apa? Ada ibu-ibu yang jawab kakinya Dian. Itu ibu suaminya mana ya? Kalau saya sedih sih ya jadi suaminya, itu berarti pengalaman pribadi itu. Iya, bisa menambah iman tapi bisa menjerumuskan iman. Sekarang semua itu kan tergantung respon kita, saudara. Sekali engkau ketik kakinya Dian, besok engkau ditawari kakinya Susi. Pengalaman pribadi ya Pak. Menertawakan dirinya sendiri itu. Kayaknya itu pengalaman, makanya bisa tertawa begitu ya. Ya ini dunia saudara. Tapi sekali engkau putuskan, misalnya iya Bu, saya tuh Bu sering tuh saya ketik kakinya Dian Bu. Bertobat, amin. Engkau ketik hari ini, besok ditawarin lagi. Itu cara kerja setan. Engkau ketik lagi, ditawarin lagi yang makin heboh, makin heboh. Tapi kalau engkau putuskan enggak dalam nama Yesus. Makanya pakai nama Yesus itu, ya jangan cuma di kuburan. Ada yang lebih horor dari kuburan, kakinya Dian. Amin bapak-bapak. Itu setan tuh akhir zaman. Ya setan di akhir zaman sudah berubah, tidak lagi yang menyeramkan, tapi yang indah-indah. Ya makanya bapak-bapak itu harus imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Yang tertawa kenceng, yang amin juga kenceng di situ. Berarti ada niat untuk imannya semakin bertumbuh, amin. Itu namanya orang yang baik. Habis itu dikasih saya angpau loh Pak. Ya saudara, iman kita harus bertumbuh supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Alkitab berkata Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan jalan-jalannya diberitahukan kepada mereka. Saya nggak pernah takut mendengar prediksi tentang 2023 tahun kegelapan. No, tidak ada ketakutan. Kenapa? Memang dunia akan berubah. Dan kalau memang masa kegelapan itu akan datang, saudara nggak bisa tengking. Bilang amin. Enak aja apa-apa main tengking, nggak bisa. Alkitab berkata di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Tetapi bagi orang-orang yang setia mencari Tuhan, selalu ada jalan baru yang bisa Tuhan bukakan bagi setiap kita yang mau setia kepada Dia. Di tahun baru ini, ayo mantapkan hati dan imanmu. Aku mau lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Amin saudara.
Ayo kita makin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Dia menyatakan kepadanya, jangan pergi ke Mesir. Pergi ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Kita boleh punya perencanaan. Dengan semua kematangan kita boleh punya rencana. Tetapi kalau Tuhan berkata jangan, maka jangan. Ini namanya kita punya kepekaan bersama Tuhan. Bapak-bapak, engkau punya perhitungan bisnis, oke. Engkau pintar dalam hal berbisnis, tapi kadang-kadang yang namanya jebakan iblis di depan engkau nggak tahu. Tapi Tuhan akan beritahukan kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Makanya tidak cukup perencanaan, tidak cukup kepandaianmu, tidak cukup kepintaranmu, semua bisa meleset. Tapi tuntunan Tuhan tidak akan pernah salah bagi hidup kita, katakan. Makanya bergaul dengan Tuhan. Banyak baca Alkitab. Hari-hari ini jangan suka nonton drama Korea. Banyak ini ibu-ibu nonton drama Korea pakai acara nangis-nangis. Sampai jiwanya terhanyut. Nonton khotbah gak pernah nangis dia. Ya tiap malam ya. Tolong saudara yang suka nonton drama Korea tiap malam, nonton Mesbah Doa di Debbie Basir TV. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Jangan lupa komen dan share. Ya, mending kita tambah iman kita, mending kita bangun iman kita. Karena hari-hari ini engkau tidak bisa berpegang pada apapun. Jangan andalkan logikamu, jangan andalkan kepandaianmu. Berhenti pakai strategi-strategi manusia. Duduk di kaki Tuhan dan minta tuntunannya. Sebagai jemaat kita harus mengandalkan Tuhan. Sebagai gereja pun begitu. Jangan dengan kekuatan kita membangun gereja. Jangan dengan strategi-strategi kita. Duduk di kaki Tuhan dan minta perkenanan Tuhan turun. Katakan amin. Tidak cukup kepintaran kita saudara. Mau saudara gereja sebesar apapun, kalau engkau tidak mengandalkan Tuhan dan engkau tidak melibatkan Tuhan di dalam pelayanan, semuanya akan menjadi sia-sia. Tempatkan Tuhan sebagai yang nomor satu dalam ibadah kita, di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Berjalan sesuai dengan firman. Jangan jadi orang Kristen tapi bikin jalan sendiri. Jadi gereja bikin jalan sendiri, nggak mau nurut sama Alkitab. Sebesar apapun gereja bisa hancur saudara. Sebesar apapun bisnismu bisa hancur kalau engkau tidak tunduk kepada Tuhan. Sebesar apapun pelayanan kita bisa tutup kalau Tuhan tidak lagi berkenan. Mari kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sebab Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang sombong. Ingat peristiwa kapal Titanic. Yang pembuatnya bilang apa? Kapal ini sudah dirancang sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun kuasa yang bisa menenggelamkan kapal ini. Termasuk Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Baru peluncuran perdana saudara. Baru peluncuran perdana. Itu Tuhan tuh. Sangat kita lihat di situ bagaimana Tuhan menentang orang yang sombong. Baru peluncuran perdana. Kapal itu menabrak, menyenggol gunung es. Dan terbelahlah lambung kapalnya dari ujung ke ujung. Saat itu juga kapal yang termewah di dunia itu punteng. Jangan pernah menantang Tuhan. Seringkali kita berkata, saya nggak tantang Tuhan bu. Tapi dengan sikap hidup kita yang tidak mau nuruti firman Tuhan, itu sama dengan kita menantang Tuhan. Kalau Tuhan berkata, lepaskan pengampunan terhadap musuhmu. Lalu engkau berkata, oh, saya nggak bisa lepaskan pengampunan. Enak aja dia berbuat kepada saya seperti ini, terus saya mau lepaskan pengampunan. Itu artinya engkau menantang Tuhan. Jangan pernah tidak taat kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata hari ini bertobat, tinggalkan selingkuhanmu. Jangan pernah berkata enak sih menikmati dosa. Buktinya saya berdosa pun tetap usaha saya diberkati. Hati-hati saudara. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Tahun ini adalah masa-masa penentuan. Sudah cukup 2 tahun kita mengalami masa pandemi yang begitu hebat. Kalau dengan semua yang terjadi kita masih hidup hari ini, itu anugerah Tuhan. Dan artinya rencana Tuhan atas hidup kita itu belum selesai. Katakan amin. Mari kita sungguh-sungguh mencari kehendaknya. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Lalu Ishak mendengar suara Tuhan. Dia Tuhan yang masih berbicara sampai hari ini. Dia Tuhan yang masih mau menuntun saudara dan saya. Mau seperti apapun prediksi dunia, mau seperti apapun gelapnya tahun ini, asal aku bersama Tuhan, itu cukup bagiku. Aku tidak perlu takut, aku tidak perlu gentar, karena Tuhan adalah penjamin, Dia yang membimbing hidupku. Tahun ini adalah tahun mari kita berjalan bersama Tuhan. Minta pimpinan Tuhan.
Ketika Tuhan berkata kepada Ishak, diam di negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ishak gak ngomong ini, Tuhan, aku udah bikin perencanaan. Semuanya sudah matang. Aku udah siapin uang 5M Tuhan, aku akan buka perkebunan di sana. No, Ishak tunduk kepada kehendak Tuhan. Orang yang bisa mendengar suara Tuhan itu pasti orang yang dengar-dengaran. Sangat menakutkan kalau kita menjadi orang Kristen tapi kita gak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Sedikit saja kita berdosa di hati, Tuhan itu akan menegur loh. Kalau kita itu punya relasi yang intim. Saya punya sedikit saja rasa kepada seseorang, waduh jangan-jangan orang ini begini ya, Roh Kudus tegur loh. Jaga hatimu loh, jangan menghakimi. Karena kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya bilang ampuni saya Tuhan, ampuni. Iya ampuni saya Tuhan. Kalau kita bergaul bersama dengan Tuhan, Dia akan berbicara. Sedikit saja kita punya sesuatu yang tidak berkenan, Roh Kudus itu akan mengingatkan. Saudara jengkel sama orang sedikit aja, Roh Kudus akan ingatkan. Lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Jangan bilang enak aja, itu saya mau tuntut dia itu. Betapa sombongnya kita saudara. Mari kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Ishak, dia nggak ngotot dengan perencanaan yang dia buat. Dia nggak bilang aku sudah bikin semuanya, oke, istriku juga sudah setuju, saya sudah siapin modal. Enggak, ketika Tuhan bilang diam, dan engkau harus pergi ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ishak sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Amin saudara. Tapi bedanya Tuhan sama manusia itu memang beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok. Tuhan maha tahu, makanya kita jangan sok tahu. Ada begitu banyak kegagalan di dalam hidup kita itu yang terjadi akibat kita sok tahu. Coba kita melangkah bersama Tuhan. Apapun duduk di kaki Tuhan, sertakan Tuhan di dalam setiap perencanaanmu. Ishak adalah orang yang bikin rencana, tapi bedanya dia menyertakan Tuhan di dalam setiap perencanaannya. Tahun ini libatkan Tuhan dalam setiap perencanaanmu. Suami istri bersehati sepakat dulu, karena Alkitab berkata apabila di dunia ini ada dua orang yang sehati sepakat, maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya ke situ. Dan saudara tahu siapa dua orang itu? Adalah suami istri. Kalau tiap hari engkau ribut dalam rumah tanggamu, tidak mungkin tahun ini akan menjadi tahun berkat bagimu. Siapa yang bisa menentukan berkat atas hidup kita? Adalah kita ketika kita berespon dengan benar terhadap firman Tuhan. Jangan banyak berantem. Yang datang suami istri coba lihat-lihatan, lihat istrinya, lihat suaminya, bilang, say jangan banyak berantem ya, tahun ini kita hidup akur ya. Cepat, jangan lihat istri orang, lihat istrimu sendiri. Malah lihat istrinya orang. Lihat istrimu sendiri, lihat suamimu sendiri. Jangan lihat suami orang. Ya istrinya di sini malah lihatnya ke sana. Ini udah kelihatan yang mau diberkati dan yang tidak ini tahun ini. Ya, kalau kita hidup rukun bersama, ya Alkitab itu dulu berkata, apabila ada dua orang yang bersepakat dalam dunia ini, maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya ke situ. Sehati sepakat. Ya, kita perlu suami istri bersehati sepakat. Ketika kita sudah sehati sepakat, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan itu. Tuhan, saya dan istriku sudah membuat perencanaan seperti ini. Tapi Tuhan, dengan kekuatan logika kami tidak punya apa-apa. Karena itu kami undang Tuhan turun atas setiap rencana kami di tahun ini. Dan Engkaulah yang sanggup memberkati segalanya. Katakan bersama, amin. Maka kita akan melihat berkat Tuhan. Jangan ribut-ribut suami istri. Sudahlah, capek berantem terus. Amin. Orang itu enak hidup damai bersama. Masalah kecil ditiadakan, masalah besar dikecilkan. Jangan tidak ada masalah cari-cari. Masih kurangkah masalahmu? Sukanya cari masalah. Ya ayo, kita mulai komit dalam rumah tangga. Tanda orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan itu ada damai sejahtera di hatinya. Ya, ketika hidup rumah tangga kita penuh damai sejahtera, maka berkat Tuhan itu akan dicurahkan. Ya, tapi saudara, kalau engkau tidak berubah, ribut terus kerjaannya, berantem terus, sorry, maka berkat Tuhan akan jauh dari hidupmu. Ya, tuh malaikat baru mau antar mobil nih, sampai di atas rumahnya berantem. Malaikat bilang, Tuhan, saya sudah mau jawab doanya, mau antar mobil lagi berantem. Tuhan bilang, antar ke rumah Bu Dedi. Ya, diantar ke rumah saya saudara. Lagian saudara berantem terus. Ya ayo, kita semua punya hak istimewa dari Tuhan. Jangan berkata, ya karena Bu Debbie kan hamba Tuhan, makanya sering lihat mujizat. No, Tuhan menyediakan janjinya itu bagi saudara dan saya. Bagi orang yang mau sungguh-sungguh percaya. Tapi kenapa seringkali kita nggak bisa lihat mujizat?
Ya karena hidupmu sendiri Tuhan bilang, bukan telingaku kurang tajam dengarkan doamu, bukan tanganku kurang panjang untuk menolong engkau, tetapi dosamu, pelanggaranmu, itulah yang menghalangi, menghambat semua berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Hari ini mari kita bersih-bersih diri saudara. Makin kesini tuh makin bijaksana jadi orang, amin. Jangan makin ribut, makin cari masalah. Sudahlah, Tuhan sudah mau datang. Ayo, jangan hidup dalam kepahitan. Suami istri ini bereskan hidup. Nggak usah dosa-dosa masa lalu lagi diungkit-ungkit terus dalam rumah tangga. Ya ada loh saudara, kemarin orang konseling sama saya, Bu, suami saya itu loh, dia itu kalau kita lagi duduk sama-sama dia tanya, dulu mantanmu berapa? Saya jawab ya 6. Terus apa aja yang dilakukan oleh 6 mantanmu sama kamu? Saya heran Bu dengan suami saya ini. Setiap kali nanti kalau saya nggak jawab, dia paksa saya, pasti kamu sudah lakukan macam-macam. Aduh capek saya bilang, bawa sini suamimu saya baptis ulang, saya rendam 15 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga, daripada cari keributan saja tiap hari. Yang diungkit yang masa lalu, Tuhan saja sudah lupa itu. Bahkan malaikat juga udah gak peduli berapa mantanmu, hello. Gak usah ingat-ingat mantan, sukanya ungkit-ungkit, lalu gak ada masalah, cari-cari masalah. Bagaimana Tuhan mau memberkati urusannya yang dulu-dulu? Kamu ingat gak dulu? Saya bilang gak ingat, itu waktu itu kucing belum berbulu. Ngapain diingat yang dulu-dulu? Ya saya bilang, ibu ajak aja suamimu konseling sama saya sini. Nggak mau ketemu pendeta, ya suruh ketemu dukun. Lah terus mau apa coba? Capek nggak jadi istri juga kayak begitu tiap hari dicemburui, cemburu Bu. Saya punya Instagram, disuruh tutup. Nanti mantu kamu berteman kan sama mantanmu, dia cari tahu nama mantannya siapa. Mantanmu namanya siapa? Coba saya cek di IG-mu, berteman nggak sama kamu di IG? Dicek, ada bener mantannya. Tuh kan kamu berteman sama mantanmu di IG. Istrinya bilang, ya namanya orang minta pertemanan ya biasa. Tutup saja IG-mu. Kamu nggak usah lagi pakai IG, pakai Facebook, tutup semua. Jadi istrinya bilang sama saya pakai nama lain sekarang Bu. Istrinya tidak kurang hikmat saudara. Akhirnya kan jadi bohong. Kenapa? Gara-gara tidak ada masalah jadi masalah. Kenapa sih orang cari ribut hidupnya, cari masalah hidupnya? Iya, saya sih bersyukur. Suami saya tanya, berapa mantanmu? Saya bilang, sudah mati semua mantan saya. Ya, iya benar saudara. Ya, jadi saya sudah tidak ada ribut-ribut lagi, orang mantan saya sudah mati semua. Kalau mau cari tahu di kuburan sana. Jangan cari-cari masalah. Yang tidak ada masalah, ndak usah saudara. Kalau perlu iblis bisik-bisikin, tolak dalam nama Yesus. Jadi istrinya bilang sama saya, susah ya Bu, saya ini dengar khotbah ibu, saya ini pengen berlari mengejar kekudusan. Tapi kalau saya punya suami kayak begini bagaimana Bu? Saya bilang, itu nasibmu Bu. Kamu juga jangan konseling sama saya, itu kan dulu pilihanmu toh. Terus apa yang harus saya lakukan? Doakan. Berbuat baik sama suamimu. Ibu lebih cinta lagi. Makin saya berbuat baik, dia makin curiga Bu. Saya bikinin kopi, saya bikinin apa. Kok sekarang baik sama saya? Jangan-jangan. Capek juga sih ya. Saya bilang, aduh jangan tambah-tambah lagi beban saya deh dengan urusan suamimu. Ya sudah, itu nasib-nasibmu. Makanya yang muda-muda mau cari jodoh, buka mata lebar-lebar. Jangan bilang cinta itu buta, red. Kau kalau sudah nikah sudah tidak ada cinta. Cinta itu 5 tahun pertama saja. Setelah itu cinta akan pudar. Disitulah komitmen akan diuji. Ganti cinta itu naik level menjadi kasih. Cinta itu cenderung menuntut. Kalau yang dituntut sudah tidak ada, maka pudar cinta. Tapi kasih itu adalah memberi tanpa berharap. Ketika kita punya prinsip, saya hanya memberi, ya sudahlah. Saya mau dikasihi, mau tidak. Kemarin ada ibu yang cerita sama saya, Bu, saya ini menikah, saya ini dari luar pulau. Saya nikah dengan suami saya itu orang Jawa. Ketika kami menikah, saya lihat suami saya ini kaku banget. Itu orang tuanya ya Bu, nggak pernah rangkulan, nggak pernah pegang tangan kalau jalan. Jadi saya stres pertama kali menikah dengan suami saya pikir saya ini dicintai atau tidak ya. Kenapa dia nggak pernah pegang tangan saya di mall? Dia nggak pernah rangkul saya. Lah ini loh saudara, wanita dan laki-laki itu tidak pernah menemukan, memang kita ini tidak cocok ya. Makanya banyak yang orang yang sudah stres menikah dengan lawan jenis, dia cari yang sejenis. Tapi Alkitab berkata, kita ini harus menikah dengan lawan jenis kan. Saya bilang, ibu, laki-laki dan perempuan tuh beda. Saya juga sama kayak ibu waktu menikah pertama. Saya tuh lihat mami papi saya, kalau jalan gandeng tangan. Bus aja gandengan loh, masa kita nggak gandengan? Kalah sama bus gandengan. Mami papi saya kalau jalan tuh, mami saya dirangkul sama papi saya.
Nah, waktu saya menikah dengan suami saya juga orang Solo. Emak bapaknya mana ada rangkulan di mall, mana ada pegangan tangan. Bagi mereka itu tabu. Wanita itu pakai perasaan. Dia pikir kalau dirangkul suaminya itu tanda cinta. Lah suami itu pakai logika. Makanya kita nggak pernah ketemu. Kalau berantem malam-malam, istri nangis di tempat tidur, berharap suaminya rangkul dari belakang. Dia nangis sambil gini, rangkul dong, rangkul dong. Suaminya ngeliatin dia, cengeng banget sih. Udah malam juga nggak tidur-tidur, gua tidur aja ngantuk. Suaminya ngorok, dia nangis. Nyambung nggak? Sakit hati nggak? Kita berharap rangkul dong. Balik belakang kan, tiba-tiba dengar, capsai deh. Makanya berhentilah, iba diri, pakai perasaan. Ya, saya tuh dulu begitu, saya bilang sama suami saya berharap dia itu di mall gandeng tangan saya. Ya, dia cuma gandeng kalau saya mau belok ke LV. Langsung ditarik tangan saya, ayo saya kita. Nah, itu baru cintanya terlihat. Ya, langsung dia tarik tangan saya. Tapi berhentilah saudara, ayo kita mulai jadi dewasa di dalam Tuhan. Ya, tidak ada masalah, nggak usah cari masalah. Kita hidup sepakat sehati bersama. Lalu Alkitab berkata, saya sampai jam berapa ya? 15 menit lagi. Ini baru pembukaan loh. Masih panjang ayatnya, bagaimana ini? Sampai jam 2. Habis ini saya nggak diundang lagi sama Pak Samuel. Saudara, lalu tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, kata Tuhan. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Tuhan bilang, diam di negeri ini sebagai orang asing. Coba kalau Ishak sudah punya perencanaan, ya ampun, tinggal di sini sebagai orang asing, nggak ada yang aku kenal, nggak ada sapa-sapa. Bagaimana aku bisa berelasi? Hei, kalau Tuhan yang suruh diam. Saya ingat saya pertama kali pindah ke Jakarta, dapat suara Tuhan, baru beli rumah baru di Solo. Tuhan berkata, pergilah engkau ke satu negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Saya berdoa, saya berpuasa. Kemana Tuhan? Kemana? Saya berdoa sendiri, saya nggak ngomong suami saya. Saya doa puasa, saya datang ke satu tempat, bercucuran air mata. Tuhan, saya baru beli rumah loh di Solo. Kenapa Tuhan suruh pergi lagi Tuhan? Kok aku ini ikut engkau tidak ada ketenangan Tuhan? Baru dari sini suruh pergi ke sini. Itulah iman, mengikut Tuhan tuh pakai iman. Saya diam, saya berdoa, saya puasa. Saya nggak pernah cerita ke suami, tapi saya bilang, Tuhan, kalau ini rencanamu, engkau bicara juga kepada suamiku. Tiba-tiba lagi duduk-duduk malam, suami saya bilang ini, Say, kamu rasa nggak? Kayaknya Tuhan tuh mau bawa kita pindah ya dari Solo. Wih, seperti halilintar menyambar. Saya langsung, ya ini confirm dari Tuhan. Saya tanya sama dia, menurutmu Tuhan mau bawa kita kemana? Dia jawab, kayaknya ke Batam. Kenapa kamu bisa bilang Batam? Karena aku dulu sekolah Alkitab, sebenarnya waktu lulus mau ditempatkan di Batam, kata dia. Saya bilang, tidak usah mematok Tuhan, kita berdoa, kemana akan Tuhan bawa kita. Lalu kami mulai bergumul. Jangan mutuskan apa-apa. Waktu Tuhan bicara, tangkap, berdoa, renungkan. Saya cuma berdoa berkata, oke Tuhan, kami mau mengikuti rencanamu. Sekalipun kami sudah punya rumah. Jujur waktu Tuhan bilang itu ke saya langsung tolak loh. Tuhan, no. Kenapa? Saya tidak punya uang 5 miliar di rekening. Anak saya sudah sekolah 3. Bagaimana saya bisa bawa mereka pindah ke kota lain? Saldo saya aja minta maaf. Tiap hari, maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Terus bagaimana saya harus membawa anak saya pindah? Makanya orang dunia kan sekarang berkata gini, bagi perempuan-perempuan engkau harus bijaksana. Kalau ada cowok dekati engkau, bilang sama dia, kamu harus sering-sering baca itu gerbang tol. Apa itu? Pastikan saldo Anda cukup. Ya, tapi kalau kita mau memulai bersama Tuhan, nggak bisa begitu. Saya nikah dengan suami saya nggak punya uang, karena kami sering lihat pom bensin. Setiap kali isi bensin, mulai dari nol ya mas. Kita selalu mulai dari nol. Bukan pastikan saldo Anda cukup. Itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah penyertaan Tuhan, katakan. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak punya uang cukup untuk bawa anak saya pindah. Tapi kalau Tuhan suruh ya terserah Tuhan. Akhirnya suami saya bilang begitu. Oke, kita pasrah ya sama Tuhan. Kami berdoa dan akhirnya kami dapat satu kata, Jakarta. Tuhan akan bawa kami ke Jakarta. Kami berdoa, Tuhan gini-gini, tanda demi tanda Tuhan genapi.
Akhirnya kami pasrah dan semua terjadi, saudara. Di Jakarta Tuhan bilang, berdiamlah di sini sebagai orang asing. Saya punya beberapa link di Jakarta, teman-teman pelayanan di gereja. Saya WA, saya SMS, saya ada di Jakarta, kalau ada link pelayanan tolong dong kenalin kami. Semua tidak ada yang balas. Telepon yang Anda tuju sedang melarikan diri. Kalau kita susah, semua orang tuh sembunyi. Giliran saya begini ketemu, Bu, ingat aku nggak, Bu? Siapa ya yang dulu tuh loh waktu ibu masih susah, biasa begitu. Jadi jangan berharap pada manusia, taruh imanmu kepada Tuhan. Semua link di Jakarta Tuhan tutup. Saya tahu itu Tuhan yang tutup. Nggak ada yang menjawab, nggak ada yang buka link bagi kami. Supaya apa? Disitulah kami menaruh iman harapan hanya benar-benar kepada Tuhan. Menjadi orang asing di situ gampang nggak? Nggak gampang. Orang asing artinya tidak ada kenalan, nggak ada teman. Bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang sukses di satu tempat yang nggak ada link? Hello? Tapi bersama Tuhan nggak ada yang mustahil. Karena waktunya sudah hampir habis, kita singkat saja. Singkat cerita, Ishak itu disuruh Tuhan menabur di tempat yang kering, kelaparan terjadi. Tuhan bilang menaburlah. Dia nggak peduli dengan keadaan, dia nggak peduli dengan postur tanah yang lagi kering, masa kelaparan terjadi di seluruh negeri. Tapi dia peduli dengan apa yang Tuhan suruh, menabur. Dengar baik-baik. Kalau saudara mau diberkati tahun ini, banyak-banyaklah tolong yang kencang suaranya. Banyak-banyak biasa aja keles. Nggak usah emosi gitu, menabur. Saya tahu ini kalau sudah ngomong soal menabur, menabur lagi. Sukanya ngomong menabur, pendeta itu. Alkitab yang ngomong. Barang siapa yang memberi, siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Di tempat yang kering, tanahnya lagi tandus, pecah-pecah, Tuhan suruh tabur benih. Masuk akal nggak? Ikut Tuhan itu nggak masuk akal. Saya bersaksi, saya bersyukur. Kenapa Tuhan percayakan hari ini keuangan yang begitu luar biasa bagi kami, saudara. Waktu nggak punya uang, saya tuh sering tinggal punya uang itu, lihat hamba Tuhan, Tuhan bilang tabur sama dia. Berapa Tuhan? Sekian. Saya tengking, dalam nama Yesus. Ini pasti suara setan. Karena di rekening saya pas-pasan itu, masa saya suruh tabur sama dia segitu? Tuhan bilang tabur. Saya uji lagi, dalam nama Yesus. Tapi saya taat. Roh Kudus itu terus di hati ini loh. Makanya Rasul Paulus bilang, aku ini tawanan roh. Saya praktekkan, saudara. Saya tabur saat itu. Lalu saya ngelus dada. Puas Tuhan. Saya nggak berani cerita ke suami saya, karena laki-laki itu cenderung pakai logika kan. Dia pasti akan ngomong, kamu itu loh udah tahu uang pas-pasan, nabur lagi. Bapak-bapak, survei membuktikan ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Tetapi bapak-bapak itu overload, otaknya diisi dengan semua pikiran. Anaknya masih mau kuliah 5 tahun, dia udah mikir dari sekarang. Padahal Alkitab berkata, kesusahan sehari cukup untuk, jangan kau pikir yang 5 tahun ke depan. Otak laki-laki itu lebih kecil daripada perempuan. Tetapi banyak yang overload, karena laki-laki itu selalu pakai logika. Makanya survei membuktikan, yang paling banyak kena stroke itu bapak-bapak. Perempuan itu ukuran otaknya gede, memorinya juga gede. Tapi karena jarang dipakai, makanya agak-agak longgar, saudara. Karena wanita itu pakai perasaan, dia ada masalah, dia nangis, selesai sudah. Nggak perlu pikir. Itu wanita, dia nggak usah mikir. Dia curhat aja sama temennya ya, Cin, gue lagi ada masalah nih. Temennya jadi sudah males sih baca-baca WA-nya dia terus ya, curhat terus. Dia pikir cuma dia ada masalah. Dia ketik panjang gitu ya, temennya nggak baca, cuma dibalas, sabar say. Dia sudah plong, saudara, sudah plong dia, karena dia sudah curhat. Beda laki-laki itu kan nggak boleh curhat toh. Ada di sini yang suka curhat laki-laki? Berarti engkau setengah nih ya, saudara. Ayo kita ya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan hari-hari ini, karena tidak ada yang bisa kita andalkan. Dan Alkitab berkata kepada Ishak menabur, dan dia taat. Dan Alkitab mencatat, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan ayat 12, Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga loh, nggak tunggu tahun depan, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat
Kenapa dia menjadi kaya, saudara? Alkitab nggak bilang begini. Maka menaburlah Ishak, tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia pintar, sebab perencanaannya itu mateng, sebab modalnya gede. No, Alkitab bilang sebab ia Mari jadi orang yang diberkati Tuhan. Engkau nggak perlu modal gede. Jangan bilang saya nggak punya modal. Tuhan itu bisa membuka jalan dengan cara yang ajaib. Saya ketemu seseorang, saudara. Dia cerita sama saya tanya, ibu tinggal di mana? Tinggal di Ambon. Ibu usahanya apa? Puji Tuhan bu, saya sih punya pom bensin. Ibu-ibu muda loh saudara. Ya mungkin saudara yang sering dengar khotbah saya sudah ada nih ya. Saya ngomong sama yang belum dengar aja, Bapak tutup kuping aja kalau udah dengar. Nggak apa-apa, ini jadi berkat ya. Jadi berkat saudara. Saya mendengar dia itu luar biasa. Saya nih bu, awalnya kenapa saya pengen buka pom bensin? Bukan karena saya punya modal. Saya nggak punya modal bu. Saya itu ngisi di Ambon, saya tinggal di kepulauan. Ngisi bensin antri panjang kayak ular. Harganya itu berlipat-lipat kali ganda. Terus saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, seandainya saya bisa buka pom bensin di sini ya, rakyat di sini nggak perlulah bayar sampai berlipat kali ganda dan nggak usah antri. Masa ini kampung segini pom bensinnya satu tok, berebut sama orang yang bawa jergen. Saya pengen Tuhan buka pom bensin. Lalu dia cerita sama ibu pendetanya. Ibu pendetanya bilang, aku kenal kepala Pertamina. Ayo saya kenalkan kamu sama kepala Pertamina. Lalu benar bu, iya benar, yuk. Mereka pergi ke kantor Pertamina. Sampai di depan security ditanya, mau ketemu siapa? Mau ketemu kepala Pertamina. Sudah ada janji? Tidak ada janji. Siapa kepala Pertaminanya? Mereka sebut nama. Security-nya ngomong, oh itu bapak sudah lama pindah, tidak di sini lagi. Menurut saudara harapannya mati nggak? Nggak kenal kan sama kepala Pertaminanya? Nggak ada link kan? Linknya tutup. Tapi dia bilang, tapi nggak apa-apa walaupun bukan bapak itu lagi. Saya boleh nggak saya ketemu? Ya tunggu ya bu, nanti saya tanya dulu kalau beliau mau ketemu. Jalan Tuhan itu selalu ada bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu oh boleh bu, bapaknya mau ketemu. Ya sudah, masuk saudara. Sampai di dalam, bapaknya tanya, ada perlu apa? Pak, saya bisa nggak buka pom bensin? Di mana? Di daerah ini loh. Saya tinggal daerah ini. Itu tuh masa pom bensin satu tok. Oh sorry bu, di situ sudah ada rencana akan buka lagi satu, tapi sudah ada orang yang menang tendernya. Oh berarti nggak bisa ya pak? Nggak bisa bu. Ya sudah saya pamit ya pak, cerita-cerita. Kenapa ibu pengen buka pom bensin? Mau cari untung jadi orang kaya? Oh enggak pak, saya tuh punya kerinduan supaya daerah ini itu bensin nggak mahal banget dan orang nggak usah antri kayak begini. Kalah sama yang bawa jergen yang lain sebagainya. Bagus ya niatnya ibu, iya ya, tapi nggak bisa, di daerah situ sudah ada beberapa yang akan buka. Oh ya udah saya pamit ya pak. Waktu keluar di pintu keluar ada peta pulaunya mereka. Terus bapak itu bilang gini, bu kalau di daerah sini ibu punya tempat, ini tuh masih belum ada, ibu mau nggak? Dia bilang daerah apa itu pak? Daerah ini. Oh suami saya punya tanah di situ. Oh puji Tuhan, kalau memang bisa kapan kita akan survei ke sana? Serius pak? Serius? Ya udah ya, minta nomor telepon. Gitu aja. Dia pulang. Apa yang perlu saya siapkan pak untuk bapak survei? Ada uangkah yang harus saya bayar? Nggak usah bu, semua sudah ada dananya, nanti anak buah saya pergi survei. Anak buahnya datang survei. Oke, ini strategis untuk buka pom bensin. Oke bu, kita setujui ibu buka pom bensin situ, siapin modalnya sekian-sekian. Pak saya harus bayarkah gini-gini? Nggak usah, pokoknya ibu siapin yang untuk memang benar-benar untuk buka aja. Dia kelabakan, nggak punya uang. Lalu coba untuk utang di bank. Dengan jaminan tanah itu ditanya, bang mau buka apa bu? Pom bensin. Di survei semua ACC buka saudara. Akhirnya berdirilah pom bensin di situ. Sukses lah dia itu. Akhirnya dari pihak Pertamina bilang, bu ibu mau nggak buka satu dekat daerah dermaga bu? Karena itu banyak kapal-kapal yang datang. Terus ibunya ngomong, oh iya memang saya juga rencana mau buka ekspedisi pengiriman laut dan saya akan buka dermaga di situ. Ya udah ibu buka aja sekalian pom bensin di situ. Dia buka lagi satu saudara. Masih muda loh. Dia cerita sama saya, bu Tuhan ya, kalau berkenan, bukan karena link, bukan karena modal, nggak ada modal, nggak ada link, tetapi orang ini diberkati Tuhan. Saudara percaya Tuhan sanggup melakukan itu? Jangan pernah kecilkan Tuhan yang hidup di hidupmu. Dia Tuhan yang hidup, yang sanggup, yang dapat melakukan segala perkara. Saya undang imam musik bisa maju ke depan. Kita percaya, saudara, dia Tuhan yang sanggup mendengar lebih dari yang kita doakan. Dia Tuhan yang sanggup menjawab lebih dari yang kita harapkan. Seringkali Tuhan harus membawa kita bergeser dari tujuan kita. Kelihatannya seperti Tuhan gak jawab doa kita, tapi percayalah rencananya itu lebih indah dari rencana kita.